Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih membahas tentang at-tahdzir, peringatan dari berdebat dengan ahlul bidah dan ahlul ahwa. Nah, man yakra? Ustaz Mutakin, Ustaz Nasrullah. Hah? Kemarin masih ini di catatan kaki sampai perkada fa in qala qailun fa in turra fil amri waqtan minal awqat ila munadaratihim. Nah, itu maksud dari situ. Terakhirnya qila lau sukutuka anhum wa hijratu kalimatakallamu bihi ashaddu alaihim min munadaratika lahum kada qala man taqaddama minas salafis salih min ulama'il muslimin. Nah, itu berikutnya. Hujjah. Hujjah. Allah yunadirahum. Madhabu su'in. Fayumtahanun nasu. Atau ini bacanya fayamtahinun nas. Nasa. Fayamtahinun nasa wa yad'uhum ila madhhabi. Kafili man nadha fi waqti Ahmad. Kafili man nadha fi waqti Ahmad ibni Hanbal. ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء فلم يجد العلماء بدا فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين وأمروا بذلك معرفة العامة. وأرادوا بذلك معرفة عامة الحق من الباطل فناظروهم ضرورة لا اختيارا وأثبت الله عز وجل حقا مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته وأدل الله العظيم فأدل الله العظيم المعتزلة وفضحه وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد بن حنبل ومن تابعه إلى يوم القيامة. Maka ketika ada seorang yang berkata, maka apabila ada orang yang mengatakan fa ini turra fil amri, bagaimana apabila pada satu perkara darurat di waktu tertentu
artinya mengatakan daruratnya di belakang. Maka apabila dalam satu perkara tertentu di waktu tertentu memaksa untuk berdialog dengan mereka. Ala yunadirahum, ala yunadiruhum, apakah tidak boleh mendebat mereka? Ini bentuk pertanyaan. Ada yang mengatakan gitu. Bila maka dikatakan al-tiraru, keterpaksaan. Keterpaksaan ini sungguhnya terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, artinya bentuk keterpaksaan seperti ini sungguhnya hanya ketika terjadi bersama imam dari aliran jelek gitu. Maka manusia fayamtahinun nas, sehingga ia imam ini menguji manusia, artinya menimpakan fitnah pada manusia. Anas maf'ul, fa'ilnya imamun lahu su' tadi, imamun su' tadi. Maka imam ini adalah menguji manusia, dan imam yang jelek tadi mengajak manusia kepada mazhabnya. Fi'il imam nomor seperti yang terjadi pada masa lalu di waktu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ada 3 pemimpin yang mereka menguji manusia, dan mereka menyuruh manusia kepada mazhab mereka yang jelek. Maka para ulama tidaklah mendapati buddan sabilan tariqan jalan. Naam. Dari ad-daf'i 'anid din, ad-difa' 'anid din, ad-dab ad-difa'. Maka tidaklah para ulama tidak memiliki jalan atau cara untuk membela agama. Pembelaan dari agama, dan mereka menginginkan keumuman, menginginkan agar orang-orang umum mengetahui mana yang hak, mengetahui yang hak dari yang batil. Maka mereka berdebat karena dalam keadaan terpaksa tidak ada pilihan lain. Maka Allah Azza wa Jalla menetapkan kebenaran bersama Imam Ahmad bin Hanbal, dan siapa saja yang di atas jalan beliau, dan Allah yang Maha Agung mengingatkan zina dan yang bersama mereka, menjelekkannya dan menjelekkan mereka. Maka orang-orang pun maka orang-orang mengetahui bahwasanya kebenaran ada pada atas Imam Ahmad bin Hanbal, dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai di yaumul kiamat, dari kiamat. Naam. Fa in qala qailun, kalau ada yang mengatakan misalnya mencoba ingin mencari tahu, karena kita nggak boleh berdebat dengan ahlu bid'ah, karena mendiamkan ucapan mereka itu adalah jawaban buat mereka, dan itu adalah bantahan yang lebih keras dibandingkan melayani debat mereka. Ini yang dikatakan oleh para pendahulu dari kaum salaf, dari ulama-ulama kaum muslimin terdahulu. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan fa ini turra fil amri waqtan minal awqati ila munadaratihim, kalau seandainya dalam satu masa tertentu, dalam satu urusan tertentu, di satu waktu tertentu
terpaksa harus harus melayani debat mereka, melayani munadharah mereka. Wa isbatul hujjah alaihim, dan terpaksa harus menegakkan hujjah atas mereka. Ala yunadirum, apakah tidak boleh mendebat mereka? Ketika harus terpaksa harus mendebat, boleh enggak? Nah, ada yang mengatakan gitu. Jawabannya, al-idtiraru innama yakunu ma'a imamin lahu madhabu su'in. Keterpaksaan yang demikian ini dibolehkan, yaitu berdebat tapi dengan pemimpin mereka yang punya aliran sesat, pemimpin dari aliran sesat tersebut, pemimpin dari aliran yang salah tersebut, yang batil tersebut. Yaitu ketika imam itu yamtahinun nas, ketika imam itu memimpin itu, ia menimpakan ujian atau bencana kepada manusia. Yaitu apa? Yad'uhum ila madhabihim, ila madhabihi, yaitu orang ini, imam pemimpin ini menyeru kepada umat, menyeru kepada rakyat mereka agar mengikuti alirannya, fahamnya. Kafi'li man madha fi waqti Ahmad ibni Hambala rahimahullah, seperti perbuatan orang yang telah terdahulu, yakni yang hidup di masa Imam Ahmad ibnu Hambal rahimahullah. Siapa mereka? Salah satu khulafa imtahanun nas, yaitu 3 khalifah dari Bani Abbas yang mereka memberikan ujian ataupun menimpakan fitnah kepada manusia. Wa da'auhum ila madhhabihi musu'. Para pemimpin ini, 3 generasi dari khalifah ini menyeru manusia untuk mengikuti madhab mereka, faham mereka. Faham mereka itu faham Mu'tazilah, menganggap Al-Quran itu makhluk, kemudian menganggap dosa besar itu, orang mukmin yang berdosa besar itu berada di antara dua kedudukan dan seterusnya. Falam yajidil ulama ubuddan minadzabi aniddin, dan saat itu para ulama tidak memiliki cara dan jalan untuk membela agama, yaitu tidak punya kekuatan untuk bisa menolak ucapan-ucapan itu. Sementara ucapan ini terus diserukan, digembor-gemborkan, sehingga banyak orang-orang awam mau nggak mau, kalau tidak ada yang membantah, mereka ikut, akan mengikutinya kesesatan ini. Maka pada kondisi seperti inilah, dan mereka wa'aradu bidzalika ma'rifatal 'ammati al-haqqa minal batil, dan mereka para ulama karena terpaksa dalam kondisi seperti ini, mereka ingin memberitahukan kepada umat secara umum mana yang hak dan mana yang batil. Pada saat seperti itu boleh untuk mendebat para imam seperti itu, imam-imam yang menyerukan faham-faham yang sesat, faham-faham yang salah, faham-faham yang jelek. Fanadharuhum daruratan lahtiyaran, maka para ulama harus terpaksa harus mau berdebat dengan mereka, atau terpaksa harus menjawab dan membantah perkataan-perkataan mereka. Lahtiyaran, dan bukan karena pilihan sendiri, bukan karena keinginannya. Jadi membantahnya para ulama kepada para tokoh semacam ini, yaitu ketika tokoh itu sudah meneriakkan tentang faham yang menyimpang, maka boleh saat itu mengingatkan kepada umat, supaya apa? Umat ini tahu mana yang hak dan mana yang batil. Sebab kalau pemimpin-pemimpin yang berpengaruh, tokoh-tokoh yang berkedudukan penting sudah mengajak umat, dan banyak umat yang terperdaya, yang tertipu, kemudian para ulamanya diam, maka yang terjadi justru sebaliknya. Akan tetapi ketika hal itu sudah dipandang membahayakan bagi umat, maka para ulama terpaksa harus mendebat atau melayani debat atau membantah. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama sekarang dengan kitab-kitab mereka. Bantahan kepada Jahmiyah, bantahan kepada ini, dalam rangka bukan berdebat, tetapi untuk memberikan bantahan, menunjukkan kekeliruan dan kesesatan mereka yang menyeru kepada kesesatan ini. Fa'athbatallahu al-haqqa ma'a Ahmad bin Hambala.
Maka Allah pun menunjukkan kebenaran, menetapkan kebenaran itu ada pada diri Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yakni Allah menampakkan kebenaran itu pada bantahan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yaitu dalam satu dialog tokoh daripada Mu'tazilah yang menguasai saat itu. Ketika Imam Ahmad dihadapkan kepada tokoh ini, saya lupa namanya, Durais siapa itu tokoh itu, kemudian diajak dialog, dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, yang dengan sebab ini Imam Ahmad sampai disiksa, ditahan dan disiksa lama. Dan saat itu Imam Ahmad kemudian disuruh orang itu tanya kepada Imam Ahmad, salhu, tanya kepada dia. Enggak, kata Imam Ahmad kepada khalifah, saya yang akan tanya kepada dia. Akhirnya Imam Ahmad tanya kepada orang Mu'tazilah ini, Muhammad siapa itu, Darwis atau bukan Darwis, siapa? Lalu dikatakan, bertanya kepadanya, kamu mengatakan, yakni perkataanmu yang sudah masyhur di kalangan masyarakat, bahwa Al-Quran itu makhluk, apakah kamu mendapati Rasulullah SAW mengatakannya? Dia menjawab, tidak. Apakah engkau mendapati Abu Bakar mengatakan yang serupa? Tidak. Umar? Tidak. Utsman? Tidak. Ali? Tidak. Kemudian kalau mereka tidak mengatakan, maka ada dua kemungkinan. Mereka tahu tapi mendiamkan, atau mereka tidak tahu dan kamu tahu. Mereka tidak mengatakannya karena mereka mendiamkannya, artinya tidak mau membicarakannya, yang artinya sepatutnya bagi kita adalah untuk ikut diam apa yang mereka diam. Artinya kita tidak membicarakan apa yang tidak dibicarakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan 4 imam dari Khulafa Rasyidin tadi. Kalau kemudian kamu mengatakan mereka tidak tahu tentang hal itu, tidak tahu tentang Al-Quran itu makhluk dan kamu tahu, masa Rasulullah SAW dan para khulafa Rasyidun mereka sampai tidak tahu dan kamu tahu? Berarti kamu lebih baik dari mereka. Pernyataan ini bukan ingin membenarkan bahwa orang ini lebih baik dari Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia itu, tetapi ini adalah suatu pemojokkan, sikap memojokkan, merendahkan, karena semua mafhum, tidak ada yang tidak, sampai kalau tidak salah Wathiq billah saat itu yang menjadi khalifah itu tertawa. Benar juga. Masa Rasulullah sampai tidak tahu? Masa para sahabat Nabi sampai tidak tahu kalau Al-Quran itu makhluk? Kemudian orang ini jadi tahu. Sungguh amat jelek orang ini, kata Wathiq billah. Usir dia dan hukum dia. Akhirnya dihukum dan diusir dari negeri itu, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal dibebaskan, bahkan mau dikasih hadiah. Cuman beliau nggak tahu, saya nggak tahu lanjutan ceritanya. Artinya kan nggak disambung ceritanya. Maka di sini syaratnya bahwa Imam Ahmad mengajak dialog kepada orang ahlu bid'ah ini yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, yaitu semata-mata untuk menghilangkan syubhat di tengah umat. Karena dia berbicara dengan berbagai logika-logika filsafat, sehingga pada intinya mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk dan bukan kalam Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman para sahabat, dari zaman Nabi sama para zaman sahabat sampai dengan imam-imam yang 4, semuanya berkeyakinan Al-Quran kalamullah minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Maka beliau mengatakan kalau mereka tidak membicarakan, maka sepatutnya kita juga tidak membicarakan. Baik mereka mengatakan itu, mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk atau tidak, tapi ketika mereka tidak membicarakan, maka tidak perlu kita bicarakan. Kif haitsu waqafu, berhentilah kalian di mana mereka berhenti. Artinya jangan kita membicarakan yang tidak dikatakan oleh para pendahulu kita.
dari panutan kita, teladan kita, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Karena ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak mereka katakan, maka ada kemungkinan mereka tidak tahu dan berarti dia yang tahu. Dan ini adalah suatu kemustahilan. Sebab kalau mereka tahu, kemudian mereka tidak membicarakannya, tapi mereka tidak membicarakannya, maka menunjukkan hal itu memang tidak patut untuk dibicarakan. Sehingga dari dua sisi semuanya lemah. Maka disinilah bahwa Imam Ahmad ibnu Hanbal terpaksa harus membantah mereka, berdialog dengan orang itu. Dan Allah tunjukkan kebenaran ada pada diri Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Wa man kana ala tariqati, dan juga Allah tampakkan atau tetapkan kebenaran itu ada pada para pengikutnya atau orang-orang yang meniti jalan yang ditempuh oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Yaitu prinsipnya apa? Apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum, maka cukup bagi kita untuk diam seperti mereka diam. Tidak ikut membicarakan apa yang tidak dibicarakan oleh mereka. Sebab ketika kita membicarakan yang tidak mereka bicarakan, itu berarti kita menganggap mereka tidak tahu, artinya bodoh, sedangkan dirinya tahu. Atau orang yang kita ikuti itu lebih tahu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan ini adalah mustahil. Dan ini adalah mustahil. Dan wa adallallahu al-azimu al-mu'tazilata wa faddahahum. Allah yang maha agung menghinakan kaum Mu'tazilah dan juga orang, dan menjelekkan mereka. Allah menghinakan dan menjelekkan orang-orang Mu'tazilah, yaitu dengan tidak diberinya kemenangan. Imam Ahmad ibnu Hanbal bersabar di dalam menghadapi ujian imam. Bahkan beliau tidak menampakkan kebencian. Inilah jiwa imam yang memang mewarisi daripada ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berada di kota Taif, beliau dilempari, diusir, diludahi sampai berdarah, terluka, ditawari oleh malaikat penjaga gunung untuk diizinkan atau diperintahkan, agar beliau diperintahkan untuk membinasakan kaum Taif. Tapi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan, mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu. Saya berharap dari anak keturunan mereka akan terlahir orang-orang yang beriman. Hikmah kesabaran yang luar biasa. Dan benar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, tidak lama kemudian penduduk Taif menyatakan keimanannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah yang besar di balik kesabaran Nabi ini? Sekiranya penduduk Taif saat itu dibinasakan oleh malaikat penjaga gunung, maka tidak ada orang yang beriman dari penduduk Taif. Tapi ketika Nabi bersabar dengan ujian, beliau dilukai, dilempari, maka kemudian dari anak keturunan mereka, bahkan dari mereka yang masih hidup, yang dulu pernah melukai Nabi, mereka bertaubat dan ikut beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti bahwa hilimnya, kesantunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat sabar beliau yang tidak tergesa-gesa. Nggak kayak kita gitu. Kalau kita ini sudah disenggol dikit aja, ya Allah, marahnya luar biasa. Astagfirullahaladzim. Karena memang tujuan dakwah adalah bukan menghilangkan musuh-musuh dakwah itu dengan membinasakan mereka, tetapi menegakkan hujjah dan ilmu, menyebarkan ilmu itu kepada umat, sehingga mereka yang sebelumnya memusuhi berbalik menjadi mencintai. Dan para sahabat yang mulia sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, mereka, kebanyakan dari mereka penduduk Makkah, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama Nabi
bahkan membunuhi sebagian para sahabat Nabi, sehingga al-qatil wal maqtul fil jannah, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk surga. Bahkan keduanya bisa jadi menjadi sama-sama syahidnya. Yang ini dibunuh syahid dengan sebab sahabatnya tadi yang belum masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia ikut jihad dan menjadi syahid. Di sini Islam itu tidak didasari hawa nafsu. Islam itu dibangun dengan hikmah dan kesantunan, kesabaran. Ini yang tidak kita miliki, tapi itu dimiliki oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala dan imam-imam yang lainnya. Mereka menunjukkan seperti itu. Imam Ahmad ibnu Hanbal yang beliau disiksa habis-habisan oleh penguasa, tidak menampakkan kebenciannya, bahkan mendoakan kejelekan pun tidak. La haula wala quwata illa billah. Kalau lagi ingat kayak gini sadar kita. Astagfirullahaladzim. Betapa hal inilah yang hak. Kenapa? Karena boleh jadi yang hari itu memusuhi, mencaci maki, melukai dan sebagainya, bisa jadi mereka berubah menjadi beriman. Dan mungkin kalau tidak mereka, anak keturunan mereka yang beriman. Dan betapa banyak kita menyaksikan selama dakwah sunnah berkembang di negeri kita, orang-orang yang dulu membenci berbalik mereka mencintai sunnah. Dan sekiranya orang tua orang itu tidak mencintai sunnah, anak-anak mereka yang mencintai sunnah. Dan itu telah terbukti. Maka inilah yang harus kita sabari. Kita sabar sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita semua. Wa insyaallah kita akan lanjutkan sedikit nanti. Ini karena belum selesai sebenarnya. Saya selesaikan sedikit. Wa arafatil amah, sehingga umat mereka mengetahui annal haqqa ma kana alaihi Ahmad bin Hanbal wa man taba'ahu ila yaumil qiyamah. Kebenaran itu ada pada yang dipegangi oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal dan oleh orang-orang yang mengikuti Imam Ahmad ibnu Hanbal sampai hari kiamat nanti. Maknanya akidah yang benar tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Minhu bada'a, dari Allah, kalam Allah itu berasal, wa ilaihi ya'ud, dan kelak juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naktafi wa nastamir nuwasil ba'da adzanil isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nah, kita lanjutkan. Wa qala Sabuni, man yakra, Ustaz Muttaqin. Lanjut Samir. Qala Sabuni rahimahullah wa yubghiduna ay ahlul hadith, Ahlul hadis. ahlul hadith, ahlul bid'ah, الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم Wala yashabunahum. ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم بالدين ولا يناظرونهم ويرون Sauna. صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. نعم. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. عقيدة السلف أصحاب الحديث. Berkata As-Sabuni rahimahullah, wa yubghiduna, dan mereka membenci, ahlul hadis membenci ahlul bid'ah. Nah, ahlul hadis membenci ahlul bid'ah. Yakni ahlul bid'ah adalah orang-orang yang mereka mengada-ngadakan di dalam perkara agama ma laysa minhu, yang tidak ada dari Rasulullah SAW, yang tidak ada dasarnya. Dan mereka wala yuhibbunahu, dan ahlul hadis tidak mencintai ahlul bidah, dan ahlul hadis tidak berteman dengan ahlul bidah. Iya. Dan ahlul hadis tidak mendengar kalam-kalam atau perkataan ahlul bidah. Dan tidak pula ahlul hadis bermajlis dengan ahlul bidah, dan tidak pula ahlul hadis berdebat dalam agama dan munadharah dengan ahlul bidah. Dan mereka dalam hadis melihat, memandang seruan. Sauna itu dari kata-kata sauna yasunu, saun, menjaga. Dan mereka berpendapat menjaga, mereka memandang bahwa perlunya menjaga telinga mereka dari, dan ahlul hadis memandang perlunya menjaga telinga mereka dari mendengar kebatilan ahlul bidah, yang apabila kebatilan tersebut melewati telinga, maka kebatilan tersebut akan menetap di dalam hati-hati dan akan membahayakan. Dan kebatilan tersebut akan menarik ke wilayah akut. Ini was-was, jadi was-was dan khotorat dan bisikan-bisikan yang merusak itu akan menarik kepada ini, menarik hati. Dan kebatilan ini fa'ilnya adalah al-wasawis wal khotorat. Dan rasa was-was dan bisikan. Khotorat itu ya semacam bisikan, akan membawa atau menarik kepada hati apa-apa yang berlaku, yang telah lalu. Iya. Dan wafihi, berkenaan dengan masalah ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa idza ra'aital ladzina yaquluna fi ayatina
fa'rid anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang tenggelam, iya, tenggelam di dalam ayat-ayat kami, artinya memperbincangkan, berbicara sampai apa namanya, ya khuduna itu tenggelam maksudnya. Cuman di sini maksudnya dia berbicara secara berlebihan di dalam ayat-ayat kami. Maka kamu berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara kepada pembicaraan yang lainnya. Nah, wa qala As-Sabuni rahimahullah, Imam As-Sabuni rahimahullah, yakni penyusun kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, beliau mengatakan wa yubghiduna ay ahlul hadis, yakni ahlul hadis mereka membenci ahlal bidah. Ahlul bidah. Ahlul bidah ini dibenci oleh ahlul hadis. Ini bukan perkataan belakangan, ini perkataan dari terdahulu. Imam As-Sabuni termasuk di dalamnya. Dan beliau juga mengutip dari perkataan para ulama-ulama sebelumnya. Siapa ahlul bidah yang dibenci ini? Ahlul bidah alladzina ahdatsu fid dini ma laysa minhu, yaitu orang-orang yang suka mengada-ada di dalam urusan agama yang tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya dari Islam itu. Wala yuhibbunahum. Nah ini alladzina ahdatsu ad-din, ini sifat atau mausul daripada ism mausul daripada alladzina, daripada ahlul bidah, atau menjadi sifat atau menjadi keterangan bayan dari ahlul bidah, yaitu yang suka mengada-ada. Ahlul bidah adalah suka mengada-ada dalam urusan agama yang tidak memiliki sandaran. Wala yuhibbunahum, wa di sini atafnya kepada yubghidun, yaitu ahlul hadis. Dan ahlul hadis mereka tidak menyukai ahlul bidah, termasuk tidak mencintai ahlul bidah, yaitu dalam kebidahannya. Wala yashabunahum, dan tidak pula berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Wala yasma'una kalamahum, dan tidak pula mau mendengarkan perkataan mereka dalam urusan agama. Bahkan di dalam perkara dunia pun sampai mereka kadang-kadang tidak mau. Wala yujalisunahum, dan tidak pula ahlus sunnah, ahlul hadis tidak suka untuk duduk-duduk bersama dengan ahlul bidah, bermajlis dengan ahlu bidah. Yujalisunahum, bermajlis ini bisa pengertiannya sampai duduk mendengarkan ceramahnya dan sebagainya. Wala yujadilunahum fid din, dan ahlu hadis tidak suka untuk berbantah, berdebat dengan ahlul bidah di dalam urusan agama. Wala yunadirunahum, dan tidak pula bermunadharah dengan mereka, ya berdebat juga dengan mereka, berdiskusi dengan mereka. Wa yarawna sauna adzanim an sama'i batilihim, dan ahlul hadis mereka memandang, yaitu memandang perlu harus menjaga telinga mereka dari mendengarkan kebatilan-kebatilan ahlul bidah. Karena ahlul bidah itu bahasanya halus, dan orang-orang yang suka duduk di majelisnya ahlul bidah ketika mereka bicara, hampir bisa dipastikan mereka terpengaruh dengan ucapannya. Seminim-minimnya akan mengatakan ada baiknya juga dia, seminim-minimnya akan mengatakan ada baiknya juga yang dia katakan. Ya memang ada baiknya. Bahkan orang kafir pun kadang berkata yang baik di suatu waktu tertentu, tetapi bukan berarti kemudian bisa diambil perkataannya, karena dari sumber kebenaran itu telah ada. Artinya hal-hal yang baik itu telah ada dari sumber kebenaran, yaitu dari Al-Quran was sunnah dan as-salafus saleh, perkataan as-salafus saleh yang mereka berpegang dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Salafus saleh mereka para sahabat yang memahami Al-Quran dan sunnah dengan cara yang benar. Dan bagaimana menjaga telinga mereka dari mendengar kebatilan mereka? Kenapa? Karena allati idza marrat bil adan, karena kebatilan-kebatilan ahlul bidah itu kalau sampai lewat, masuk ke dalam telinga, marrat itu lewat, tapi yang maknanya masuk ke dalam telinga, wa qarrat, maka ia akan bersemayam fil qulubi, di dalam hati.
dan kemudian ia bersemayam, masuk ke dalam telinga, masuk kemudian ke dalam telinga, lewat telinga, masuk kemudian menetap di dalam hati, darrat, maka akan membahayakan hati. Hatinya akan membahayakan hati, berpikirnya berubah. Banyak orang, bukan banyak sekali, tapi ada orang yang sudah ngaji sunnah, dia berpaling daripada sunnah. Sampai ada tokoh jil, dulu ngajinya sama ulama-ulama ahlu sunnah, tokoh jil. Tapi kemudian dia apa yang dia katakan? Sekarang saya sudah bertobat dari Wahabi. Suatu hal yang sangat menggelikan, ketika dia belajar sunnah, belajar kebenaran, tapi kemudian dia duduk dengan ahlu bid'ah, berbicara, berkumpul dengan orang-orang yang suka berbicara filsafat, maka mereka berubah. Dan itu bukan hanya satu. Ada orang yang tumbuh besar di negeri Saudi sampai memperoleh gelar doktor di sana, dari tingkat SMA sampai gelar doktor di sana. Bahkan disertasinya berbicara tentang ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah. Tapi ketika dia bergabung lagi dengan orang-orang yang bersandar kepada filsafat dan akal pikiran, semua apa yang dia dapatkan, termasuk jenggotnya bersih dan bahkan sampai menghilangkan jenggot pendahulunya, karena duduk mendengarkan perkataan ahlu bid'ah dan membaca buku-buku ahlu bid'ah. Dan tokoh yang serupa itu juga ada, sehingga sampai ketika diisyaratkan karena dia selesainya di Jamiah Universitas Islam Madinah sampai mencapai gelar tertinggi di sana, kemudian kembali ke negerinya berkumpul dengan orang-orang yang suka berfilsafat, sampai akhirnya ketika dituduh kamu Wahabi, dia Wahabi. Oh bukan, saya bukan Wahabi. Dalam pengertian Wahabi di sini bukan Wahabi negatif yang pada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, yang memang dia sesat, tetapi yang dia isyaratkan, yang dia ingkari adalah Wahabi yang ditangkap oleh umat di zaman ini, yaitu mereka yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Meskipun istilah Wahabi itu tidak benar, tidak tepat, salah, akan tetapi itulah yang sudah dinisbatkan kepada mereka yang mendakwahkan sunnah. Sehingga Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, seandainya mengajakkan, mendakwahkan sunnah itu dikatakan Wahabi, maka sungguhnya aku adalah Wahabi. Maknanya apa? Bahwa bukan membenarkan tuduhan Wahabi, tetapi bahwa kalau sampai seseorang itu mengatakan kebenaran dituduh dengan julukan-julukan yang tidak benar, ya tidak apa-apa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga mengatakan hal yang serupa. Kalau mencintai ahlul bait itu dipandang sebagai perbuatan Rafidhah atau sebagai orang Rafidi, maka aku adalah Rafidi, kata Imam Syafi'i. Aku adalah Rafidi, artinya aku adalah orang Rafidi, yakni dalam hal mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini bahayanya mendengarkan seperti yang telah kita baca bersama, yaitu perkataan Tawus ketika dia duduk bersama dengan anaknya, lalu datang orang Mu'tazilah dan berbicara tentang suatu perkara dalam agama dengan filsafat, dengan akal pikirannya. Maka apa yang dilakukan oleh Tawus, dan kalau Tawus menutupkan telinganya dengan jari-jarinya dan memerintahkan anaknya untuk menutupi telinganya dengan jarinya supaya tidak mendengar ucapannya. Apakah kemudian orang ini mengatakan semuanya salah? Tidak, sebagiannya benar. Oh, kalau gitu boleh kita ambil sebagian yang benarnya? Tidak juga, karena kita belum tentu tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar dari ucapannya. Sekiranya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, yang hak, maka sungguh itu bisa kita peroleh dari para ulama ahlus sunnah, dan tidak harus mengutip. Seperti juga orang yang suka banyak mengutip ucapan John, yaitu tokoh-tokoh bukan Islam
Kadang-kadang itu dibanggakan ucapannya hanya karena perkataannya benar. Sesungguhnya kita tidak perlu mengutip perkataan mereka kecuali dalam rangka untuk mematahkan hujah mereka sendiri. Tetapi dalam kita ingin menunjukkan satu kebaikan, sungguhnya sumber dari Quran dan Sunnah sudah lebih memadai, mencukupi untuk dijadikan nukilan-nukilan. Cukup perkataan Rasulullah, firman Allah, sunnah Rasul. Kalau enggak, perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, perkataan sahabat Ali, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhum, atau perkataan-perkataan dari para imam yang begitu banyaknya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Sangat banyak kalimat-kalimat yang mengandung hikmah, sehingga tidak memerlukan bagi kita untuk mengambil dari orang-orang yang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Maka tidak mendengarkan perkataan dari ahlu bid'ah adalah jalan selamat untuk menjaga kesehatan hati. Karena tadi allati idza marrat bil adzan, apabila kebatilan-kebatilan ahlul bid'ah itu melewati telinga kita, wa qarrat fil qulubi, kemudian ia menetap di dalam hati, darrat, dia akan membahayakan hati itu sendiri. Kenapa? Karena Imam Tawus mengatakan fa inna hadzal qalba dhaif, karena hati ini lemah. Wa jarrat ilaiha minal wasawis wal khatarat al fasidah ma jarat, dan juga jarrat ilaiha, was-was, kemudian bisikan-bisikan, bersitan-bersitan dalam pikiran itu akan timbul dan menyeretnya kepada hati. Benar juga yang dikatakannya, orang salah menilai dia, nggak seperti itu. Karena saya pernah mengalami ketika tokoh liberal itu begitu mengagumkan, memukau, kemudian saya termasuk yang banyak membaca karya-karyanya. Tapi walhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan saya, dibuatnya saya bodoh untuk bisa memahami kalimat-kalimatnya. Jadi bukunya tebal-tebal, saya baca tidak ada yang saya paham. Tapi perasaannya ketika dulu jadi mahasiswa, perasaannya bangga kalau sudah baca bukunya. Tapi kalau dibaca, saya bolak-balik baca tidak paham juga. Karena memang bahasa filsafat itu bukan bahasa untuk dikonsumsi oleh ahlus sunnah, oleh orang-orang yang menggunakan akalnya sehat. Kalimatnya terlalu jelimet, aneh-aneh, yang tidak mudah dipahami. Walhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Ini kalimat-kalimat itu kadang ada sebagian bersitan kalimat itu yang kadang kita benarkan. Iya, benar juga. Nggak benar itu orang yang mengatakan orang ini begini dan begitu. Nyatanya dia di dalam bukunya dia mengatakan begini. Nah, ini yang kadang merubah hati kita. Kata siapa dia sekuler, nyatanya dia di bukunya menuliskan ini. Sama juga di bukunya, misalnya di bukunya Bung Karno, ada satu buku namanya Sarinah atau apa itu, yang di situ memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu bukan, kalimat itu tidak berarti menjadikan bukti bahwa Bung Karno itu mengikuti fahamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia hanya memberikan informasi tentang perjuangan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, yaitu dalam rangka mengembalikan kemurnian akidah dan tauhid yang sudah terkotori di zaman itu dengan berbagai macam kesyirikan. Semangat perjuangan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab inilah yang menjadi inspirasi bagi Bung Karno. Jadi bukan Bung Karno yang kemudian dia termasuk ahlus sunnah. Tidak, karena tidak ada kemiripan sedikit pun. Wafihi, dan juga pada perkara yang seperti ini, anzalallahu qaulahu, Allah menurunkan firman-Nya, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 68, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Apabila engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat orang-orang mereka berbicara tentang ayat-ayat kami, yaitu berbicara yang mendalam, berbicara tentang ayat-ayat kami,
yang tidak semestinya, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, tinggalkanlah mereka, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dalam tema lainnya. Kalau mereka sudah tidak ngomongin tentang ayat Quran lagi, tidak bicara tentang firman Allah, yaitu dengan akal mereka, baru nggak apa-apa kau kumpul bersama mereka untuk mengajarkan dakwah. Maknanya bahwa menjauhi mereka, tidak duduk dengan mereka dalam perkataan-perkataan mereka yang berkaitan dengan agama, itu lebih utama. Karena itu akan menyelamatkan agama kita dan akal pikiran kita. Hadza wallahu taala a'lam. Inilah perkataan dari Syekh Imam As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, yang mengisyaratkan bahwa ahlul hadis tidak sedikit pun mereka senang dengan ahlul bid'ah, tidak mau duduk dengan mereka, tidak mau mendengarkan perkataan mereka, tidak mau bergaul dengan mereka dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menjaga hati ini tidak rusak, tidak terkotori. Yakfi? Kita cukupkan, wa insyaallah pembahasan berikutnya nanti berkaitan dengan al-ilmu wal ulama. Ini lebih menarik lagi, lebih mendalam lagi insyaallah pembahasan di dalam hal ini. Wah, di sini termasuk bagaimana sikap kita kepada para ulama, yaitu ulama-ulama yang mereka benar-benar telah menguasai ilmu. Kita ini kadang, sedikit saja saya tambahkan sebagai pendahuluan, kadang kita ini menyebut ulama untuk setiap orang yang ngerti sedikit Quran, sedikit hadis. Ini tidak benar. Mereka yang seperti itu masih bisa dikatakannya talibul ilm, orang yang masih belajar ilmu. Akan tetapi ulama itu mereka yang benar-benar sudah mewarisi ilmu Nabi, yaitu Al-Quran. Mereka menghafal seluruhnya dengan tafsirnya. Meskipun mungkin tidak menghafal lafadznya, tetapi mereka menguasai kandungan Al-Quran, mengetahui mana yang khas, mana yang am, mana yang muqayyad, mana yang mutlak, mana yang nasikh, mana yang mansuh, mana yang dzikrul khas ba'dal am, dan mana yang dzikrul am ba'dal khas, dan seterusnya. Karena itu sangat luas dan sangat dalam sekali di dalam masalah Quran saja. Belum lagi mempelajari asbabun nuzulnya, berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkaitan lagi dengan ulumul Quran, yaitu yang terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran, di mana kapan Al-Quran pertama kali turun, apa ayat apa yang pertama kali turun, dan dalam masalah apa dan bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu turun kepada Nabi, dengan cara seperti apa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa ayat yang terakhir turun dalam kaitan hukum dan sebagainya. Termasuk bagaimana urutan yang benar yang sudah ada dalam Al-Quran ini, apakah itu dari Nabi atau dari para ulama. Ini semua berkaitan dengan ulumul Quran, belum tafsirnya. Nanti di dalam tafsir Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada kaidah-kaidah am, kaidah-kaidah umum yang melahirkan hukum-hukum khusus. Belum lagi nanti penjelasan tentang Al-Quran dengan sunnah-sunnah Nabi. Ini hanya para ulama yang menguasainya. Kalau saya tahu judulnya saja, tidak tahu isinya. Karena sangat dalamnya, menguasai hadis dengan makna-maknanya. Nah, ini ulama. Kadang orang dipandang dia sudah bisa ngomong seperti saya di sini, kadang-kadang ngomongnya juga nggak bener, itu sudah dipandang ulama. Salah, saya bukan ulama dan jauh dari kedudukan para ulama. Meskipun mungkin tahu dalam banyak perkara di dalam agama, tapi belum menguasai sepenuhnya, belum bisa dikatakan ulama. Hanya batas ulama yaitu mereka yang benar-benar menguasai semua ilmu-ilmu ini, yang mereka memiliki kewenangan untuk berijtihad. Kalau seperti kita hanya mengutip perkataan para ulama, dalam beristihad kita hanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh para ulama dan bukan apa yang menjadi istihad kita. Maka para sahabat pun ketika ditanya tentang perkara agama dan mereka tidak mengetahui jawabannya, mereka berilmu dengan satu ilmu, yaitu mengucapkan wallahu ta'ala a'lam. Kata Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, beliau mengatakan ilmu itu tiga: qala Allah, qala Rasulullah, wallahu a'lam.
Ilmu itu 3, yaitu pertama apa yang Allah firmankan, kedua apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga Allahu a'lam, Allah yang paling tahu. Maknanya ketika kita menjawab Allah yang paling tahu, itu ilmu. Karena apa? Ketika kita tidak menjawab dengan ngawur, kita selamat. Sedangkan kalau kita menjawab tanpa dasar ilmu, maka kita celaka. Berarti kita keluar tidak menggunakan ilmu. Hadza wa naktafi, wa insyaallah itu yang mudah-mudahan kita akan ambil pelajaran nanti dari bab berikutnya, yaitu al-ilmu wal ulama, yang termasuk di dalamnya adalah bagaimana menghormati para ulama dan bagaimana mengikuti para ulama dan mengambil ilmu dari para ulama. Wa naktafi hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.